Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih. Salam Wirayuda Wicaksana. Salam Pesilat Nusantara. Di kesempatan kali ini saya dan D Sapna sama D Dela pengen bercerita tentang pengalaman semasa latihan dan semasa menjadi warga Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih. Oke, sekarang kita kontennya ngobrol santai wae, mau pakai bahasa Jawa oke, mau pakai bahasa Indonesia oke. Yang penting kita bercerita pengalaman tentang sebelum dan sesudah kita menjadi warga Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih. Yang pertama, boleh tak mulai dulu ya, Dek? Ya. Oke, untuk pengalaman yang paling berkesan itu masalah pendidikan atau ada ilmu dan pendidikan yang diberikan itu adalah pengalaman, kalau menurutku sendiri ya. Karena pernah mengalami sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang kurang apa ya. Entah nanti teman-teman bisa menilai sendiri. Kalau di daerah sini warga-warga teman kan banyak juga ya. Bahkan di daerah sini tuh di daerah Lembean khususnya Desa Pupus, Dusun Gunung Malang tempat saya tinggal itu basis lah kalau dibilang Cempaka Putih pada waktu itu dan masih sampai sekarang pun juga sebenarnya. Pengalamannya itu gini, pernah suatu ketika itu mengalami permasalahan dengan orang lah, intinya dengan orang. Tapi itu bukan masalah perguruan, tapi masalah pribadi kayak gitu. Nah, di situ karena aku ngerasa duwe kanca, ya kan? Aku ngerasa duwe kanca, saya merasa punya temen. Nah, fungsinya teman itu buat apa? Kan mesti cerita ya kan? Cerita, minta bantuan lah intinya. Karena itu intinya baku hantam lah. Mau baku hantam. Dan pada saat itu mental memang belum tertata, belum bagus. Jadi ya minta bantuan ke teman. Kalian ngerti nggak jawabannya teman-temanku warga Cempaka Putih itu apa? Gimana, Mas? Jawabannya urusanmu urusan dewe. Seperti itu. Nggak mau bantu. Karena apa ya? Karena memang posisinya itu masalah pribadi. Jadi sebagai seorang warga ya harus bisa menyelesaikan masalah pribadinya kayak gitu. Kalau kamu ibarat kata crash, bentrok, kalah, ya berarti latihannya kurang bagus. Latihannya kurang serius, latihannya kurang pokoknya kurang kalau mau disebut sebagai pendekar. Dan solusinya gimana? Ya kalau kalah latihan lagi kayak gitu. Tapi kalau sudah nama perguruan yang di bawah-bawah, jangan tanya, warga sini semua 100% solid. Tapi kalau masalah pribadi, jangan diikut campurkan. Ditanggung sendiri. Tanggung sendiri, karena kamu berani berbuat, kowe wani nglakoni ya kowe kudu wani. Tanggung jawab. Ancane ngono. Jadi aku sempat merasa ya ampun kok bolo akeh jane. Bolo kok kayak ngene. Tapi ternyata itu yang tak maksud pelajaran hidup dari sedulurku, dari saudara-saudaraku warga Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih di sini, seperti itu yang tak alami. Kalau kamu berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Jangan ngejip nih iki lah seperti itu. Tapi kalau perguruan yang sudah dihina lah, direndahkan atau mungkin diserang, entah itu secara apa, ya kita maju secara membela harkat martabat seperti itu. Tapi kalau masalah pribadi, urusan dhewe Pak. Kayak apa kan? Ya bakal memperburuk citra juga. Terus Dek Sapna gimana? Nek pengalamanmu ya Dek selama menjadi warga ya. Nek latihan sudah banyak cerita lah, ya kan? Wah, akeh pol. Kalau latihan banyak. Kalau jadi warga ya Sing paling iki lah maksudnya. Nek aku kan iku. Mungkin cewek masa ibaku hantam kan ya enggak. enggak. Tapi ada kok kalau sesama perguruan terus jelek-jelekin ada. Tapi ya biasa aja kan. Kita kan saudara. Terus selama menjadi warga pengalaman Banyak sih. Ya lebih kenal semuanya. Lebih cepat bergaul lah. Tambah saudara, mental ya juga terlatih gitu. Terus iki Dek, jadi saya ketemu Dek Sapna ini kan waktu
pertama kali ya. Iya. Pertama kali ketemu kita pas waktu saya ada liputan di pusat, terus sampean Ziarah. nyekar ya. Iya, ntar. Itu setiap minggu agenda kamu seperti itu nyekar ke makam Eyang Wagiman apa pas ketemu aja di situ gitu? Nggak, emang gimana ya? Emang rutin sih. Rutin setiap minggu sih. Ya hampir setiap minggu. Hari apa biasanya? Nggak mesti. Nggak mesti. Terus ada itu kemarin tuh pernah mimpi itu hampir 1 minggu penuh. Itu minggu itu di gedung tuh rame terus. Sebelum atau sesudah yang berpulang? Sesudah. Sudah. Iya, kayak rame terus intinya tuh nggak sedih tapi kayak bahagia gitu loh. Kayak semuanya tuh ngumpul tapi bahagia. Sesudah yang Iya, sesudah yang meninggal. tetap rame gitu Tetap rasanya. rame. Terus kamu sendiri pernah punya pengalaman apa? Kamu kan rumahnya Panean ya, Iya. deket ya sama tempatnya yang Wagiman. Punya pengalaman apa tentang atau kenangan apa yang ditinggalkan sama Dek Sapna oleh Eyang kayak gitu? Banyak sih. Beliau itu Eyang Wagiman tuh sabar, baik, terus intinya nggak gimana ya, nggak gampang lesu gitu. Terus lebih menasihati jika kalau salah itu gimana gini. Terus pokoknya gimana ya, nggak bisa dijelasin lah, saking baiknya Mbah Man itu kayak apa sih kok gimana ya? Nah, sebaik itu ya. Sebaik Ya, itu. karena memang orang yang Sabar. lah. Intinya orang yang punya dalam artian bukan konotasinya materi ya, material ya, duit atau harta itu. Yang itu orangnya sederhana banget. Iya. Sampai sekarang sampai almarhum nggak ada itu poin pelajaran hidup yang tak ambil memang orangnya sederhana banget dan dermawan. Gak isanan lah. Ya, dermawan seperti. Terus itu ada pengalaman juga. Jadi aku tahun 2019 protol itu latihan. Ya kabarnya kamu ya, latihan putus nyambung kayak ya, hubunganmu ya. Ya curhat. Ya itu pokoknya tahun 2019 itu protol karena kan kelas 3. Kelas 3 kan ikut OSIS terus pulangnya kan malam ujian gitu kan. Itu SMA ya? Iya, SMK. Kelas 3 kan masih ikut OSIS deh? Iya, masih. PPO ya? Iya, kan Batu ada event Undina. kayak ulang tahun kayak gitu. Jadi itu protol terus setahun kalau nggak 2 tahun itu nggak pernah ikut latihan, tapi itu udah nggak ada semangat lagi gitu loh mau ikut latihan tuh. Tapi pas tahun 2019 itu ditimbali Eyang itu disuruh nyanyi sama tahun 2019 itu sebelum Desember disuruh sasahan. Dan sedangkan kan aku belum gimana ya, udah nggak latihan gitu loh, tapi kan semangatnya pun sudah kendor lah ibaratnya. Semangatnya udah kendor, terus habis Eyang meninggal itu semangatnya itu lagi tambah. Bener-bener kayak gimana ya, namanya udah nggak ada semangat, terus semangatnya tuh langsung ada gitu loh. Setelah Eyang bilang kamu tahun ini bisa pelantikan gitu. gitu. Terus kayak gimana, amanah gitu. Iya, intinya pokoknya kayak gitu. Jadi kamu bergabung ke sini, insya Allah ya tempat yang tepat juga kalau kamu pengen mengembangkan. Mungkin di rumah kamu bisa melatih, tapi di sini kamu bisa menyuarakan kan. Iya. Terus buat Dela yang 1345 nggak ada duanya. Tidak ada. Dela pengalaman atau pengalaman atau hal yang nggak bisa kamu lupakan selama menjadi siswa maupun yang sudah warga kayak gini apa Dek? Sering dihukum lah. Pas latihan berarti ya? Ya, latihan. Berarti kamu bandel gitu. Salah gerakan. Adik bandel enggak. Salah gerakan. Ya. Apa kamu susah ngapal atau gimana? Ya, susah hafal. Jadi manja ya Bunda? Enggak. Serius. Serius. Terus Ya udah gitu, sering dihukum. beratnya di situ ya. Ya, berat. Sempet mengalami
Wis kayak gak kuat iki. Pernah ya? Pernah. Itu pas waktu sabuk apa deh? Sabuk masih kuning Masih kuning. Masih kuning. Kamu berdua kan di mana? di Banjarjo Panean. Banjarjo Panean. Dekat sama sini. Lumayan. Lumayan. Duluan mana ini warganya? 2019. Kamu? 2020. Udah 1 tahun ya. Iya. Terus ada pengalaman lain dek tentang perguruan atau yang sedang kamu jalankan saat ini sementara ini yang bisa kamu lakukan untuk perguruan itu apa menurut kamu? Kan setiap warga itu punya tanggung jawab, amanah. Sebelum kalian menikah dan berkeluarga, pastinya kan kalau sudah berkeluarga itu fokusnya kan bisa terbagi-bagi, mungkin tetap support cuma dalam bentuk lain kan kalau sudah berkeluarga itu. Rata-rata warga perguruan Cempaka Putih kayak gitu. Kalau sudah berkeluarga pasti bisa, kalau memang benar-benar jiwanya bukan gimana ya, maksudnya jiwanya nggak kontrol banget, pengen mengembangkan secara totalitas kayak gitu, ya kadang-kadang ya tetap berbagi lah, tetap support cuma dalam bentuk hal lain kayak gitu. Terus, kalau kamu sendiri gimana? Sementara ini apa yang kamu lakukan untuk perguruan? Ya aktif lah dalam latihan. Pelatih. Iya. Jadi pelatih ya? Iya, pelatih. Dari 2020 kemarin Iya. setelah disahkan kamu Pelatih. pelatih. Iya. Siswa kamu berapa dik sekarang? Ada 7. 7. Itu cowok semua, cewek semua? Cowoknya 5. Cowoknya 5, ceweknya 2. Ceweknya 2. Nah, dari siswa cewek sama cowok, kamu ngelatih nggak dik? Iya. Latih di mana? Ada di Banjarjo Panean. Kamu domisili di? Domisili di Banjarjo Panean, tapi ikut nenek di Krowe. Lembian ini. Lembian. Tapi ngelatih di sana. Iya. Kamu pulang pergi gitu kalau Iya. pas saatnya? Malam minggu saja. Oh, malam minggu kamu latih di sana, nginep di rumah. Iya. Nah, oh iya bener, maksudnya. Ngelatih siswa cewek sama cowok itu susah nggak? Susah. Susah. Susah mana maksudnya? Susah cowok. Susah Iya, cowok? susah cowok. Serius? Serius. Mungkin kalian pas cewek. Karena kalau cowok, rasaku susah cewek ngelatihnya. Kalau cewek itu kebanyakan ngomong. Nah. Iya. Ngomong sendiri. Kalau cowok malah lebih Apa? apa ya? Luwih piye? Kayak pola yang ngoten loh. Oh, kayak bocah hiperaktif. Iya. Iya sih. Iya. Masa enggak sih? Iya gitu. Apa kamu kurang tegas mungkin? Enggak bisa galak. Gak iso galak. Yakin. Yakin. Siap. Terus selain itu, selain latih, apalagi sementara ini yang bisa kamu lakukan? Kalau saya sendiri sih, sementara ya kalau selama saya jadi warga tahun 2005 sampai 2005, 6, 7, 8, 9, 10 mungkin ya 10, 7 tahun mungkin 7 kali pengesahan saya mengesahkan siswa. Jadi waktu setelah selesai sasaran itu ya semangat-semangatnya lah, semangat hor kayak melatih. Setelah itu setelah berkeluarga, nah di situ saya merasa kalau perhatian atau fokus di latihan itu sudah terbagi. Karena halangannya aneh deh, pas ngelatih enak-enak ngelatih, yang di rumah telepon terus pulang kayak gitu loh intinya. Anaknya nangis, apalagi kalau udah punya anak kayak gitu. Dan mungkin kalian kan suatu saat juga mengalami hal seperti itu. Jadi mumpung kalian belum nikah, kalau bisa ya berikan yang terbaik lah untuk perguruan. Sesuai yang diamalkan, yang kita janjikan mengamalkan Pancasila. Tahu arti Pancasila? Hafal? Hafal tapi mungkin untuk artinya kurang. Pancasila 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah intinya kan itu. Jadi sebagai anggota warga perguruan Pencaksilat Cempaka Putih harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa toh? Punya agama. Ya. Nah seperti itu. Mungkin untuk pelatihan calon warga atau siswa dari agama lain mungkin saya harus bertanya ke orang pusat atau dewan guru lah caranya seperti apa. Takutnya
ada salah-salah seperti itu. Untuk yang beragama Muslim, Islam seperti kita kan kita enak kayak gitu loh. Tapi pastinya ada lah. Maksudnya dengan cara seperti apa. Tapi untuk saat ini memang saya belum tahu ya, jadi saya bilang belum tahu. Pernah melatih belum kan? Belum tahu juga caranya kan? Belum. Ya, mungkin kita nanti kapan-kapan bikin konten di tempatnya siapa ya, di bidang keagamaan lah, nanti kita tanya orang pusat, kita tanyanya gimana caranya melatih calon warga yang non muslim. Setuju ya? Setuju. Terus kedua, takwa kepada Tuhan Yang Esa. Kedua, Setia kepada ibu bapak. ya, sudah paham kan maksudnya? Ya. Intinya setia itu ya jangan bantah lah intinya. Kayak gitu. Terus yang ketiga, setia pada negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. 1945. Kalau itu kan paham ya kita. Iya. Kita nggak mungkin mengkhianati negara. Kita kayak gini juga mengembangkan budaya bangsa. Budaya sebagai jiwa bangsa kan kayak gitu loh. Nah, seperti itu. 4, setia pada perguruan pencak silat Cempaka Putih. Yaitu perguruan kita. Kita setia dalam artian ya kita kembangkan seperti saat ini di Sapna, di Langatih, kita ngatih. Ya memang sementara ini ya cuma ini yang bisa kita kasih kan kayak gitu. Terus yang terakhir setia kepada sesama insan. Dan saya tidak pernah mengkhianati kalian. Oke, mungkin gitu dulu ngobrol-ngobrol santainya di video kali ini. Dan sekali lagi ini wajah baru yang bakal menemani saya membawakan acara dan menyampaikan berita-berita teraktual. Pokoknya berita-berita terupdate dan insya Allah ini valid dan wajib kalian tahu, intinya seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel PSJP Pusat Magetan. Salam perguruan pencak silat Cempaka Putih, salam Widowido Wicaksono, salam Silat Nusantara.